Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui meneruskan membacakan sebuah cerita novel yang menarik, cerita novel yang sangat bagus, sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Di video ini adalah part ke-121, di mana Yichen sedang memberikan hadiah ulang tahun sebuah pil peremajaan, pil ajaib meremajakan orang setidaknya 10 tahun lebih muda dan memanjangkan umurnya setidaknya 10 tahun lebih lama. Dan mari kita ikuti di part ke 121 ini. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya dan share juga ke media sosial kesayangan kalian. Oke, kita lanjutkan di part ke 121. Tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan bahwa Tuan Besar Song yang berusia 80 tahun ini berlutut di hadapan Yichen. Normalnya bila seorang hidup sampai usia 80 tahun, sedangkan kedua orang tua dan para tetuanya sudah meninggal terlebih dahulu, bahkan meskipun Tuhan datang ke bumi untuk menjemputnya pun, dia tetap tidak berhak untuk memintanya berlutut kepadanya. Terlebih lagi, Tuan Besar Song adalah kepala keluarga Song, dan keluarga Song adalah keluarga terbesar di Jinling. Kepala keluarga mereka yang sudah berusia 80 tahun berlutut kepada seorang pria muda yang masih berusia 20-an. Hal ini membuat semua orang tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Wuxin juga terkejut setengah mati. Dia benar-benar kebingungan. Apa-apaan ini? Sebutir pil kuat bisa membuat Tuan Besar Song berlutut. Mengapa tidak mengatakannya sejak awal? Kalau lukisan bernilai 300 sampai 400 juta yuan yang aku berikan ditukar dengan pil kuat itu, pria tua itu bisa terus meminum pil tersebut sampai dia berulang tahun yang ke-200. Selain itu, aku juga tidak akan memintamu untuk berlutut kepadaku. Aku hanya akan meminta Song Wanting untuk dijodohkan denganku. Hanya itu saja. Saat ini, para anggota keluarga Song menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Ekspresi Song Wanting terlihat sangat bersemangat dan juga gembira kalau orang tuanya sudah meninggal sejak dia kecil. Orang yang membesarkannya hingga sekarang ini adalah kakeknya. Oleh karena itu, perasaannya terhadap Tuan Besar Song sangatlah dalam. Dia benar-benar menyayangi kakeknya. Selain itu, dia sudah mendengar dari kakeknya sejak lama bahwa Dokter Saktisi Tiangki mendapatkan kesempatan untuk menerima pil permajaan. Dia juga tahu kalau kakeknya juga sangat ingin mendapatkan kesempatan yang sama. Song Wanting juga sangat berharap agar kakeknya bisa mendapatkan kesempatan seperti itu agar dia bisa tetap sehat dan bisa hidup beberapa tahun lebih lama. Namun anggota keluarga Song yang lainnya tidak berpikir demikian. Orang yang paling tertekan saat melihat adegan ini adalah cucu laki-laki tertua di keluarga Song, Song Rongyu. Kalau Tuan Besar Song masih hidup, maka dia tidak akan segera menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada ayahnya. Jika ayahnya tidak bisa menguasai keluarga Song sepenuhnya, maka akan sulit baginya untuk menjadi pewaris tunggal keluarga Song nantinya. Saat ini Tuan Besar Song belum membagikan harta warisan, jadi tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak kekayaan yang akan dia berikan kepada ketiga putranya setelah dia meninggal dunia. Juga tidak ada yang tahu seberapa banyak kekayaan yang akan dia berikan kepada Song Wanting, cucunya yang sudah kehilangan kedua orang tuanya. Kalau ayah Song Rongyu tidak bisa mendapatkan seluruh kekayaan milik keluarga Song, maka dirinya bahkan lebih tidak mungkin lagi. Oleh karena itu, dia tidak ingin kalau hidup kakeknya ini menjadi 10 tahun lebih lama. Pada saat ini, Tuan Besar Song berlutut di hadapan Yichen. Pria tua itu benar-benar sangat bahagia sampai tidak bisa menahan air matanya. Sambil menyunggingkan senyum di wajahnya, Yichen meletakkan kotak berisi pil permajaan itu di tangan Tuan Besar Song, lalu berkata dengan tenang, "Pil ini sangat berharga. Kamu tidak akan bisa menemukan jejaknya dimanapun di dunia ini.
Jadi aku sarankan sebaiknya kamu segera meminumnya untuk mengantisipasi bila terjadi hal-hal tidak diinginkan. Tuan Besar Song menerima kotak tersebut dengan sangat bersemangat. Setelahnya ia dibawa puluhan pasang mata yang sedang menatap ke arahnya. Dia membungkukkan tubuhnya lalu membenturkan dahinya langsung ke tanah dengan telapak tangan menghadap ke atas dan punggung tangan menempel di tanah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku Song Jimo sangat berterima kasih kepada Master Ji karena telah memberikan kesempatan ini kepadaku. Aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Master Ji ini, tapi aku bersumpah selama sisa hidupku aku akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kesetiaanku kepada Master Yi." Semua orang menyaksikan adegan ini kembali tercengang. Jika tidak menyaksikan hal ini dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan mempercayai bahwa seorang Tuan Besar Song benar-benar berlutut dan bersujud kepada seorang pria muda sambil mengatakan kata-kata seperti itu dengan sungguh-sungguh. Orang yang paling tidak bisa memahami apa yang barusan saja terjadi adalah Woxin. Dia merasa bahwa pria tua ini pasti sudah pikun atau otaknya baru saja terbentur oleh benda tumpul. Karena kalau tidak, mana mungkin dia bisa bersujud kepada Yi Chen. Mana mungkin dia bersujud kepada Yi Chen. Senioritas Tuan Besar Song adalah hal yang paling penting saat ini. Bahkan meskipun keluarga Wu lebih kuat dibandingkan keluarga Song, tetapi jumlah kekayaan yang bisa dikendalikan oleh ayahnya biar bagaimanapun masih lebih sedikit dibandingkan Tuan Besar Song. Terlebih lagi Tuan Besar Song jauh lebih tua dibandingkan ayahnya. Dan kalau melihat tamu-tamu lain yang hadir, meskipun kebanyakan dari mereka adalah keluarga kelas 2 yang tidak terlalu kaya, tetapi kekayaan mereka setidaknya lebih dari 100 juta yuan. Dari semua orang yang ada di ruangan ini hanya ada satu orang yang benar-benar merupakan orang miskin dan rendahan, yaitu Yi Chen. Namun Tuan Besar Song hanya berlutut kepada satu-satunya orang miskin dan rendahan yang ada di sini, bahkan juga bersujud kepadanya. Atas dasar apa dia melakukan itu? Memangnya Yi Chen itu siapa? Mengapa Tuan Besar Song mau mengorbankan harga dirinya dengan bersujud kepada Yi Chen? Kalau dia bahkan rela memberikan dahinya, bukankah itu berarti dia juga rela memberikan cucunya kepadanya? Begitu memikirkan hal ini, hati Wuxin merasa sangat tertekan. Kalau dia tidak menjatuhkan citra Yi Chen yang sudah sebaik itu di mata Tuan Besar Song, mungkin Tuan Besar Song bahkan rela menjadikan Song Wanting sebagai istri kedua Yi Chen. Jadi dia langsung mengertakkan giginya dengan kuat dan berseru, "Kakek Song, bagaimana bisa Anda mempercayai pria miskin dan rendahan ini? Hanya dengan melihatnya sekilas saja, kita bisa langsung mengetahui bahwa pil kuat yang dia berikan ini dia beli di toko yang ada di pinggir jalan. Harga kotaknya saja 5 yuan. Mungkin harga pil kuat itu tidak lebih dari 10 yuan. Anda tidak boleh tertipu olehnya. Kalau Anda hanya tertipu saja masih tidak apa-apa, tetapi bagaimana kalau terjadi sesuatu kepada Anda setelah Anda meminum pil tersebut?" Tuan Besar Song memelototi Wuxin dan berkata kepadanya dengan dingin, "Tuan Muda Wu, meskipun kamu adalah tamu keluarga kami, keluarga Song, tetapi Master Yi adalah orang yang berjasa di hidupku. Dia telah menyelamatkan hidupku. Kalau kamu berani bersikap semena-mena kepadanya, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar kepadamu." Wuxin menjadi panik. Dia langsung berseru, "Kakek Song, apa Anda sudah tidak bisa berpikir jernih? Anda bahkan mempercayai perkataan seorang penipu sepertinya." Tepat pada saat ini, Song Wanting berdiri dari tempat duduknya. Dia langsung memarahinya dengan keras. "Wuxin, tolong berhati-hatilah saat berbicara. Jangan bersikap semena-mena seperti itu." Wuxin mengerutkan keningnya dan berkata kepada Song Wanting, "Kakek Song sudah tidak bisa berpikir jernih. Apa jangan-jangan kamu juga demikian? Selain untuk menipu seorang manula yang mengidap demensia, apalagi kegunaan pil kuat yang lebih mirip dengan sampah itu. Kamu adalah seorang mahasiswi peringkat atas yang pernah berkuliah di salah satu universitas terbaik di dunia yang ada di Amerika. Jangan bilang kalau kamu juga mempercayai omong kosong yang keluar dari mulut Jichen."
Tentu saja aku mempercayainya, Song Wanting langsung berkata tanpa ragu sedikit pun. Aku sama sekali tidak meragukan perkataan apapun yang keluar dari mulut Master Yi. Aku peringatkan kalau kamu masih berani mengatakan yang tidak-tidak soal Master Yi dan juga berani menghina kakekku lagi, aku akan memerintahkan seseorang untuk mengusirmu keluar sekarang juga. Kamu mungkin benar-benar kehabisan kata-kata. Sebenarnya trik apa yang pria ini gunakan? Dia bisa melumpuhkan kakek dan cucunya ini hanya dengan menggunakan sebutir pil kuat. Kalau dia memberikan pil itu kepadaku, jangankan meminumnya, melihatnya saja aku tidak sudi. Mengapa mereka berdua menganggap benda ini seperti harta karun yang sangat berharga? Saat aku memberinya sebuah lukisan yang bernilai 300 sampai 400 juta yuan, Tuan Besar Song hanya mengucapkan terima kasih kepadaku, tetapi pada orang lain memberinya sebutir pil kuat. Tuan Besar Song bahkan sampai berlutut kepadanya. Sialan, kalau dilihat dari seberapa berharga kedua hadiah itu, maka seharusnya Tuan Besar Song berlutut kepada dirinya, bukan kepada pria itu. Setelah memikirkan hal ini, dia berkata dengan marah, "Begini saja, biarkan orang-orang yang hadir di sini yang menilainya. Apa bagusnya pil kuat ini? Apa benda ini lebih berharga dibandingkan lukisan gambaran bulan pada musim semi pemberianku? Mengapa kalian bersikap begitu sopan kepada pria rendahan ini, tetapi tidak menghormatiku sedikit pun?" Wudong Hai yang menyaksikan putranya mendapat penghinaan seperti ini bahkan setelah memberikan hadiah yang begitu mahal benar-benar merasa tidak terima. Dia tidak bisa tinggal diam. Dia langsung berdiri dari tempat duduknya lalu mendengus dingin dan berkata, "Paman Song, meskipun keluarga Song adalah keluarga besar terbesar di Jinling, tetapi Anda tidak berhak menghina putraku dengan semena-mena seperti ini. Padahal pria itu hanya memberi Anda sesuatu yang lebih mirip dengan sampah, tetapi mengapa Anda sampai berlutut kepadanya sedangkan putraku memberi Anda lukisan gambaran bulan pada musim semi, tetapi mengapa malah Anda perlakukan seperti ini? Mengenai masalah yang terjadi hari ini, kalau Anda tidak memberikan penjelasan mengapa Anda melakukan itu, maka aku hanya bisa beranggapan bahwa kalian keluarga Song memang sengaja ingin menyerang keluarga kami, keluarga Wu." Tuan Besar Song yang sedang memegang pil permajaan itu di tangannya langsung berteriak dengan tegas, "Hudong Hai, kamu adalah putra tertua keluarga Wu, tetapi ternyata pikiranmu sempit sekali. Kamu benar-benar menganggap pil ini sebagai sesuatu yang lebih mirip dengan sampah. Aku beritahu kalau kamu mengetahui khasiat pil ini, kamu pasti juga akan berlutut di hadapan Mas Ri dan memohon kepadanya untuk memberikan satu butir pil itu kepadamu." Wudong Hai berkata dengan dingin, "Aku? Omong kosong macam apa itu? Tahun ini usiaku bahkan belum menginjak 60 tahun. Apa kamu pikir aku ini sama denganmu? Sudah tidak bisa berpikir jernih?" Saat melihat ke arah Wudong Hai yang terlihat sangat tegas dan menunjukkan ekspresi yang sedikit menghina, Yi Chen tersenyum tipis lalu berkata kepada Tuan Besar Song, "Tuan Besar Song, serangan musim panas tidak tahu menau soal es. Serangga yang hidup di luar musim dingin tidak akan mempercayai bahwa di dunia ini terdapat es. Orang yang belum pernah melihat keajaiban juga tidak akan mempercayai bahwa di dunia ini terdapat keajaiban." Setelah mengatakan ini, Ye Chen tersenyum penuh arti lalu berkata lagi, "Kalau begitu sebaiknya kamu minum pil ini di depan umum agar orang-orang ini dapat melihat sendiri khasiat dari pil permajaan ini." Tuan Besar Song selama ini sudah tidak sabar menunggu mendapatkan pil permajaan tersebut. Begitu pil tersebut berada di tangannya, dia sangat ingin untuk langsung meminumnya sedetik itu juga. Biar bagaimanapun dia sudah melihat sendiri bagaimana penampilan si Tenki setelah meminum pil tersebut. Dia sudah mengetahui bahwa pil permajaan tersebut mempunyai khasiat yang luar biasa. Oleh karena itu dia merasa sedikit gelisah saat mempunyai pil tersebut di tangannya. Dia takut kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Hanya dengan meminumnya dia baru bisa merasa tenang. Berhubung Yichen juga memintanya untuk langsung meminumnya, dan tentu saja Tuan Besar Song langsung menyanggupi permintaannya. Dia langsung berkata dengan senang hati, "Mas Ri, aku akan meminum pil ini sekarang juga." Setelah mengatakan ini, Tuan Besar Song mengambil
pil permajaan yang ada di tangannya dengan hati-hati, kemudian memasukkan ke dalam mulutnya dan menelannya. Begitu pil tersebut masuk ke dalam tubuhnya, Tuan Besar Song langsung merasa bahwa pil tersebut berubah menjadi aliran panas yang mengalir ke seluruh anggota tubuh dan pembuluh darahnya. Sekujur tubuhnya menjadi hangat, rasanya seperti kembali ke masa remajanya. Setiap sel tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas, sama seperti si Tiankis. Setiap bagian tubuh Tuan Besar Song tanpa terkecuali mendapatkan khasiat dari pil tersebut. Sekujur tubuhnya disinari oleh keremajaan yang telah lama menghilang darinya. Dia bahkan terkejut saat menyadari bahwa penyakit dalam dan penyakit orang tua yang ada di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Kulit wajahnya yang sebelumnya dipenuhi dengan kerutan juga berubah menjadi lebih kencang. Kulit kepalanya terasa sedikit gatal, sepertinya ada rambut baru yang tumbuh di kepalanya. Di hadapan semua orang saat ini Tuan Besar Song mengalami perubahan yang sangat mencengangkan. Tubuh Tuan Besar Song yang semula bungkuk berubah menjadi tegak kembali. Rambut kepalanya yang sudah putih sepenuhnya berangsur-angsur menjadi hitam. Meskipun tidak kembali menjadi hitam sepenuhnya, tetapi sebagian besarnya sudah kembali menjadi hitam. Garis-garis kerutan yang ada di wajahnya juga sedikit memudar. Energi semangat di wajahnya juga berubah, benar-benar sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelum ini fisiknya Tuan Besar Song terlihat seperti orang yang berusia sekitar 80 tahun, orang tua yang sudah dekat dengan kematian. Sekarang dia terlihat seperti orang yang berusia di bawah 60 tahun. Selain itu, energi semangat dan jiwanya juga berubah menjadi sangat baik. Energi yang terlihat di matanya terlihat seperti energi yang dipancarkan oleh pria paruh baya. Orang-orang yang tadinya menghina pil permajaan ini pada detik ini tercengang pada saat melihat perubahan Tuan Besar Song yang begitu drastis. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat keajaiban seperti ini. Bahkan Song Wanting pun juga sangat terkejut begitu melihat keajaiban yang terjadi di depan matanya. Pria tua yang sebelumnya bertubuh bungkuk sekarang sudah berubah menjadi pria paruh baya yang rambutnya sebagian besar berwarna hitam. Penampilannya saat ini membuat Song Wanting teringat dengan penampilan pria tua ini belasan tahun yang lalu saat pria itu memeluknya dengan erat ketika ayahnya meninggal dan berkata kepadanya untuk jangan mengkhawatirkan apapun karena dia masih memilikinya. Pada saat itu kakeknya ini masih berusia 60-an dan penampilannya saat ini benar-benar sama persis dengan waktu itu. Dengan kata lain, jam hidup kakeknya berjalan mundur karena pil permajaan itu. Hidup kakeknya juga akan diperpanjang paling tidak 10 tahun. Bukankah itu artinya kakeknya bisa hidup sampai usia 100 tahun? Song Wanting langsung menangis bahagia. Kerabat lainnya dari keluarga Song tidak ada yang benar-benar memperdulikan dirinya saat ayahnya meninggal. Mereka hanya berpura-pura menunjukkan bahwa mereka ikut berduka, padahal sebenarnya mereka bahagia karena saingan mereka dalam memperebutkan harta warisan berkurang satu orang. Oleh karena itu, satu-satunya kerabat di dunia yang dia miliki di dunia ini adalah Tuan Besar Song. Jadi tentu saja dia berharap agar Tuan Besar Song panjang umur. Pada waktu itu saat kondisi Tuan Besar Song sudah sangat parah, dia pernah berkata kepadanya bahwa penyesalan terbesarnya adalah tidak sempat melihatnya menikah. Tuan Besar Song berkata Song Wanting yang sudah kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil adalah anak yang paling dikhawatirkan dan juga anak yang paling dia sayangi. Tentu saja anak ini juga adalah anak yang paling menyayanginya dengan tulus dan paling berbakti kepadanya. Oleh karena itu dia benar-benar takut kalau seandainya dirinya meninggalkan Song Wanting secara tiba-tiba dalam keadaan cucunya itu belum menikah. Kalau hal itu sampai terjadi, maka Song Wanting akan hidup sebatang kara tanpa seorang pun di sisinya. Tuan Besar Song sangat ingin melihat dia menikah dengan seorang pria yang sangat dia cintai dan juga sangat mencintainya. Pria yang dapat diandalkan, tekun dan juga mampu merawat dan melindunginya seumur hidup.
Hanya dengan begitu dirinya bisa pergi meninggalkannya dengan tenang. Namun sekarang Song Wanting tahu bahwa kakeknya itu tidak perlu lagi khawatir kalau dirinya tidak bisa melihat dia menikah. Saat ini hidupnya bahkan diperpanjang setidaknya 10 tahun. Dia tidak hanya bisa melihat Song Wanting menikah, dia juga bahkan bisa melihat dia sampai mempunyai anak. Mereka bisa menikmati hidup yang bahagia bersama keluarga dari 4 generasi. Begitu memikirkan hal ini, Song Wanting tidak bisa menahan pandangannya untuk tidak memandang ke arah Yi Chen. Kalau harus menikah lalu mempunyai anak, dia hanya mau menikah dengan Yi Chen seorang. Tetapi apakah Yi Chen bisa mencintai dirinya? Apakah Yi Chen bersedia melepaskan pernikahan di atas kertasnya yang dia jalani saat ini dan hidup bersama dengannya? Saat terpikirkan hal ini, hati Song Wanting menjadi sedikit khawatir. Di sisi lain, pada waktu yang sama, orang-orang yang ada di ruangan ini mulai membuat kehebohan. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri perubahan yang terjadi pada tubuh Tuan Besar Song yang sangat mencengangkan. Mereka semua benar-benar sangat bersemangat seolah-olah mereka baru saja melihat dewa. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa Tuan Besar Song langsung berubah menjadi lebih muda dalam sekejap mata? Ya Tuhan, apa itu adalah efek dari pil permajaan? Sebutir pil bisa membuatnya menjadi jauh lebih muda. Itu pasti adalah pil ajaib. Ternyata Master Yi memang benar-benar naga yang sesungguhnya. Aku juga menginginkan pil permajaan itu. Aku juga meskipun harganya 10 juta pun aku rela membelinya. 10 juta? Apa kamu bercanda? 100 juta pun akan aku beli. Sial. Kalau Master Yi benar-benar menjual pil itu, aku akan membelinya dengan harga 200 juta. Ruangan tersebut sudah dipenuhi dengan seruan yang terdengar dari berbagai arah. Kalau tidak menyaksikan semua keajaiban barusan dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan mempercayai bahwa di dunia ini benar-benar ada seorang yang bisa kembali muda lagi. Kejadian semacam ini yang hanya bisa disaksikan di layar kaca ternyata benar-benar terjadi di dunia nyata. Semua orang yang ada di ruangan ini adalah orang yang sukses. Sebagian besar dari mereka berusia 40 sampai 50 tahun atau bahkan lebih tua dari itu. Orang-orang pada usia ini sudah sejak dulu merasakan berbagai kekejaman dan penderitaan dalam hidup yang cukup seiring perjalanan waktu. Untuk pria berusia 50 tahun sampai 60 tahun, keriput sudah lama menghinggapi kulit wajah mereka. Kebugaran fisik mereka juga jauh lebih buruk dibandingkan saat mereka masih muda. Sakit punggung ataupun ketegangan otot lumbar juga sudah tidak dapat dihindari. Mengenai rambut rontok, bertambahnya berat badan, berbangun terbangun saat malam hari, dan segala aspek kemampuan yang mengalami kemunduran. Semua itu merupakan penderitaan yang sulit dijelaskan bagi para pria parubaya. Pria berusia 50 sampai 60 tahun mana yang tidak merindukan kebahagiaan masa mudanya. Sangat disayangkan sebagian besar pria ketika masih muda mempunyai fisik yang kuat tetapi tidak mempunyai keuangan yang memadai. Namun ketika mereka menua, keadaan itu berubah. Mereka mempunyai keuangan yang sangat memadai tetapi kekuatan fisik mereka makin melemah. Kalau ingin hidup dengan mempunyai kedua hal tersebut, mempunyai fisik dan keuangan yang memadai, selain Wu Donghai yang merupakan putra yang berasal dari keluarga konglomerat, mana ada orang lain yang bisa mempunyai kesempatan seperti itu. Kebanyakan dari mereka mendambakan lawan jenis ketika mereka muda, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan lawan jenis yang mereka idamkan begitu usia mereka menua dan mempunyai karir yang sukses. Saat lawan jenis yang tidak terhitung jumlahnya datang sendiri kepada mereka tanpa perlu berusaha payah, mereka sudah tidak mampu melakukan apa yang mereka inginkan.
Pria parubaya dan lanjut usia seperti ini sudah tidak berharap untuk bisa hidup dalam kondisi mempunyai fisik dan keuangan yang memadai. Mereka hanya berharap untuk bisa memiliki kehidupan yang baik pada hidup mereka yang selanjutnya. Oleh karena itu, ketika menyaksikan keajaiban yang terjadi pada Tuan Besar Song dengan mata kepala mereka sendiri, hati mereka semua menjadi panas karena iri dan merasa tidak terima. Bahkan Wudong Hai, seorang putra yang berasal dari keluarga konglomerat sekalipun, benar-benar iri setengah mati saat menyaksikan perubahan Tuan Besar Song. Dia sudah mengalami kehidupan masa mudanya tanpa kekurangan satu apapun, entah itu kekuatan fisik, keuangan, maupun energi. Dirinya pada saat itu adalah seorang playboy yang menjadi dambaan para gadis cantik yang tidak terhitung jumlahnya. Dia bagaikan hidup di tengah ladang bunga. Tidak ada daun dari bunga tersebut yang menyentuh tubuhnya. Dia benar-benar orang yang sulit digapai. Sama sekali tidak kalah dari suami idaman seluruh negeri saat ini, Tuan Wang. Namun semua hal itu hanyalah tinggal kenangan bagi Wudong Hai. Semuanya sudah berlalu. Dulu dia bisa buang air kecil meski harus melawan angin, tetapi sekarang dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk buang air kecil dan hanya bisa mengarahkannya ke bawah. Semakin bertambah tua, dia semakin merindukan dirinya di masa lalu, yaitu seorang pemuda yang gagah berani, bebas, santai, dan tidak terkendali. Oleh karena itu, ketika dia melihat Yu Chen saat ini, amarah dan kebencian yang sebelumnya dia rasakan sudah menghilang, digantikan dengan perasaan iri dan berharap yang sangat kuat. Jadi dia tanpa sadar berjalan ke hadapan Yuchen sambil mengepalkan kedua tangannya, secara tiba-tiba membungkukkan tubuhnya sedikit dan berkata dengan hormat kepadanya, "Master Yi, aku tidak tahu apakah Anda mempunyai pil permajaan ini atau tidak. Tapi kalau seandainya masih punya, tolong berikan satu butir untukku. Aku bersedia membayar 500 juta yuan untuk pil itu." Dari semua orang yang ada di ruangan ini, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Wudong Hai, orang yang tadi memarahi Ye Chen dan juga memaksa Tuan Besar Song untuk memberikan penjelasan, ternyata bisa berubah secepat ini. Bahkan putranya sendiri, Wuxin, pun juga ikut tercengang. Dia langsung bersuruh kepadanya tanpa sadar, "Ayah, mengapa ayah bersikap sesopan ini kepada menantu yang menjadi paras di keluarga istrinya ini? Ayah, jangan lupa, saat berada di luar tadi dia mengatakan bahwa keluarga kita adalah keluarga sampah." Wudong Hai langsung memarahinya, "Anak kurang ajar, tutup mulutmu." Ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan oleh Wudong Hai karena saat ini dia berada di hadapan banyak orang. Namun hatinya sudah meraung-raung, "Dasar anak bodoh, mengapa kamu sama sekali tidak peka? Kamu masih muda, masih berusia 20-an. Ketika tubuhmu sedang berada di puncak, kamu bisa bernyanyi sesukamu setiap malam, minum-minum setiap hari, tidur pukul 3 pagi dan bangun pukul 9, bahkan bisa bergadang sepanjang malam sesukamu. Tetapi ayahmu ini sudah tidak bisa melakukan semua itu. Keadaanmu saat ini seperti seorang pria yang sangat kenyang, yang tidak tahu bahwa orang lain sedang kelaparan. Seorang pria yang bisa makan ikan dan daging setiap hari, yang sama sekali tidak mengerti mengapa seorang yang belum makan selama 3 hari harus mengemis dan memohon kepada orang lain hanya demi sesuap nasi. Itu karena kamu sama sekali belum pernah merasakan bagaimana rasanya kelaparan. Kamu sama sekali tidak tahu kalau rasa kelaparan itu bisa membuat hati gelisah, kepala membengkak, anggota tubuh melemah, dan bagaimana rasanya saat tidak bisa bernapas dengan stabil. Selamanya kamu tidak akan memahami mengapa ada orang yang rela berlutut dan memohon kepada orang lain hanya demi satu buah roti. Bagi Wudong Hai, meskipun dirinya belum benar-benar memasuki usia lanjut, tetapi kondisi tubuhnya saat ini sudah jauh lebih buruk dibandingkan ketika dia masih muda. Dia mempunyai banyak uang, mempunyai kedudukan, dan mempunyai kekuatan, namun dia sudah kehilangan masa mudanya. Oleh karena itu, begitu melihat perubahan Tuan Besar Song yang begitu drastis, rasa irinya
langsung muncul begitu saja dari dalam hatinya. Jangankan 500 juta yuan, bahkan kalau harus membayar 5 miliar yuan demi mendapatkan pil tersebut pun dia rela. Setelah mendapat omelan dari ayahnya, ekspresi wajah Wuxin berubah menjadi sangat tidak senang. Tetapi dia tidak berani menantang perkataan ayahnya karena dia sangat memahami temperamen Wu Donghai. Kalau dia berani berbicara lagi, barang satu kalimat saja, kemungkinan besar dirinya akan dipukuli oleh ayahnya itu di hadapan semua orang. Ketika Wuxin hanya bisa menundukkan kepalanya dengan pasrah dan tidak berani melawan. Wu Donghai melihat bahwa Yi Chen sama sekali tidak menanggapi perkataannya, jadi dia langsung memarahi Wuxin lagi. Dasar anak kurang ajar, mengapa kamu hanya diam saja? Cepat minta maaf kepada Master Yi. Ekspresi wajah Wuxin terlihat sangat kebingungan. Setelah itu dia langsung berkata tanpa sadar, ayah menyuruhku untuk meminta maaf kepadanya. Wu Donghai berkata dengan tegas, iya, cepat minta maaf kepada Master Yi. Kalau kamu tidak melakukannya, aku tidak akan mengampunimu. Di hadapan orang sebanyak ini, Wuxin dimarahi dan diperintahkan seperti itu oleh ayahnya. Dia merasa bahwa dirinya lebih baik mati saja. Terlebih lagi saat ini Song Wanting juga menyaksikan hal ini. Ekspresi wajah wanita itu terlihat seperti sedang menghina dan mengejeknya. Hal ini membuat Wuxin semakin marah. Pada saat ini dia benar-benar tidak bisa menahannya. Dia langsung berteriak, ayah, bahkan meskipun ayah memukuliku sampai mati pun aku tetap tidak akan mau meminta maaf kepada pria rendahan ini. Setelah mengatakan ini, dia langsung berbalik badan dan berjalan keluar. Saat melihat pemandangan ini, Wu Donghai menjadi sangat marah. Kekurangan terbesar yang dimiliki oleh anaknya ini adalah sama sekali tidak bisa membaca situasi seperti sekarang ini. Sekalipun kamu seorang miliarder pun kamu harus mau membungkukkan tubuhmu dan bahkan berlutut di saat tertentu ketika memang dibutuhkan. Kalau dia tidak pernah melihat pil permajaan yang begitu ajaib ini, dia tidak akan pernah melakukan hal semacam ini. Tetapi berhubung dia sudah melihatnya, dia tidak boleh melewatkannya. Kalau dia melewatkannya, dia benar-benar akan menyesal seumur hidupnya. Saat berhadapan dengan situasi seperti ini, apalah pentingnya martabat putranya itu. Tepat ketika dia hendak memanggil Muxin untuk menghentikannya, Yi Chen yang sedari tadi hanya diam saja tiba-tiba tersenyum tenang dan berkata, Presiden Wu, kalau Tuan Muda Wu tidak mau melakukan itu, kamu tidak boleh memaksanya. Seperti kata pepatah, kalau kita memaksa untuk memetik buah melon sebelum waktunya, melon itu tidak akan terasa manis. Permintaan maaf yang dipaksakan juga tidak akan ada artinya. Setelah mengatakan ini, dia tidak lagi menghiraukan Wu Donghai dan langsung beralih kepada Tuan Besar Song. Tuan Besar Song, pil permajaan ini bisa memperpanjang hidupmu setidaknya 10 tahun. Kamu bisa hidup sampai usia 100 tahun. Dengan mudah. Aku harap kamu tidak akan lupa untuk mengundangku ke pesta ulang tahun yang ke-100. Begitu mendengarkan perkataannya, Tuan Besar Song menjadi sangat bahagia sampai wajahnya dipenuhi dengan air mata. Dia langsung berlutut kepadanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku benar-benar sangat berterima kasih kepada Master Yi. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan Master Yi ini sampai kapanpun. Yi Chen tersenyum dan mengangguk. Setelah itu mengatakan satu kalimat lagi dengan santai. Jangan hanya berterima kasih kepadaku, kamu juga harus berterima kasih kepada cucumu Song Wanting. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan mengenal keluarga Song dan tidak akan pernah memberikan pil yang sangat berharga ini kepadamu. Jadi kamu harus memperlakukan dia dengan sangat baik dan jangan pilih kasih kepadanya. Saat kalimat ini membuat sekujur tubuh Song Wanting bergetar. Dia tahu betul kalau saat ini Yi Chen sedang memberinya sebuah hadiah yang sangat besar. Hadiah yang sangat besar bahkan sampai bisa membuat dirinya menjadi pewaris utama keluarga Song. Wow, luar biasa sekali ceritanya guys. Tapi untuk part ini, untuk video ini cukup di sini dulu. Kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.
Tapi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.